Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggela Vinci Putri dengan NIM C1 Channel 18030 dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang mata kuliah akuntansi keperilakuan yang bab 11 yang berjudul faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu faktor-faktor keperilakuan. Di sini, manajer keuangan dan akuntan manajemen terlibat secara mendalam pada penyusunan anggaran operasional, baik dalam pengembangan anggaran maupun dalam pelaporan kinerja setelahnya. Contoh-contoh dari anggaran operasional meliputi anggaran penjualan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya produksi, dan seterusnya, di mana penekanan pada perbandingan antara hasil aktual dan anggaran untuk pengendalian perencanaan dan koordinasi seluruh tujuan yang seharusnya didasarkan pada jangka pendek. Manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis lain dari anggaran, yaitu anggaran modal atau capital budgeting. Karena keterlibatan ini, maka penting bagi mereka untuk menyadari berbagai faktor, khususnya faktor-faktor keperilakuan yang sangat memengaruhi proses penganggaran modal dan pengambilan keputusan. Next, adapun faktor-faktor keperilakuan ini dapat dijelaskan dalam 10. Yang pertama, yang definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Yang kedua, ada jenis dan pentingnya faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Yang ketiga, ada masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Adalah penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Yang keempat, ada masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Next, yang kelima ada masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Karena jarang terdapat hubungan 1:1 antar manajer dan proyek, maka manajer individual akan mengambil alih proyek-proyek dari pendahuluan mereka dan memulai beberapa proyek mereka sendiri. Yang ke-6 ada masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek. Nah, di sini manajemen puncak sebaiknya menyadari bahwa proses mencoba untuk membuat proyek yang buruk terlihat bagus dapat menyiksa bahkan manajer yang terbaik sekalipun. Yang ke-7 ada pengembangan anggota dan proyek modal. Di sini dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Next, yang ke-8 ada penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Yang ke-9 ada perilaku mencari resiko dan menghindari resiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengembalian keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang terakhir ada membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya, suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan dari rasio. Dalam meninjau faktor-faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan beraktivitas dan penilaian manusia. Jika patut dicatat bahwa terdapat masalah yang disebabkan oleh kesulitan dalam memprediksi perilaku manusia dan bagaimana hal ini
diperparah oleh sifat jangka panjang dari proyek modal. Slide terakhir saya akan menjelaskan tentang saran-saran dari perbaikan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh merugikan dari faktor-faktor keperilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal. Yaitu yang pertama adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut, di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan yang bersifat lebih rasional. Sementara adalah tidak mungkin untuk tidak sama sekali menghilangkan faktor-faktor manusia. Suatu pendekatan yang berhasil akan menekankan pada kesadaran akan faktor-faktor tersebut dan usaha-usaha untuk mengendalikan dampaknya yang disfungsional. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.